kujang sendiri jenisnya ada 4. Cuman kalau diringkes lagi kujang 2. Jenis modelnya ada 4, tapi kalau penamanya ada 2, yaitu kujang laki-laki atau kujang kulon, kujang perempuan atau kujang wetan. Dan ciri-ciri dari kujang laki-laki adalah bilahnya lebih ramping dan lebih tebal. Itu namanya kujang laki-laki atau kujang kulon. Dan kujang kulon atau kujang laki-laki itu berarti parahyangan ke barat, berarti sekarang wilayahnya adalah Cianjur, Bogor, Sukabumi, daerah situ. Dan yang saya pegang ini adalah kujang perempuan atau kujang wetan, yang wilayahnya adalah Parahyangan Timur seperti Garut, Tasik, Ciamis, Banjarnegara. Ciri-cirinya seperti kudi. Sahabat Pusaka Jawa lihat ya, seperti itu. Dan bilahnya lebih tipis daripada kujang laki-laki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, di antara nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa saya sebutkan secara dohir maupun batin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya sampai akhir zaman. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, semoga sahabat Pusaka Jawa selalu diberikan kebahagiaan dalam waktu lapang maupun sempit, diberikan kesehatan, dijauhkan dari segala mara bahaya, wabil khusus dari virus corona atau COVID-19. Sahabat Pusaka Jawa, kali ini saya akan mereview satu bilah pusaka yang menjadi kebanggaan warga Jawa Barat, masyarakat Jawa Barat atau Parahyangan. Sahabat Pusaka Jawa pasti sudah tahu, kalau saya bilang Jawa Barat, pasti sudah tahu, oh ya pasti Mas Oo akan membahas satu bilah pusaka berdapur kujang. Karena dapur kujang sendiri sudah menjadi trademark dan menjadi brand tersendiri pada satu perusahaan. Contoh, ada pabrik semen kujang, ada nggak ya pabriknya, masih nggak ya, semen kujang, kedua pupuk kujang, dan bahkan menjadi ikon lambang satu kota. Ya sahabat Pusaka Jawa, tentunya sahabat Pusaka Jawa kalau kita bicara tentang kujang, sahabat Pusaka Jawa pasti akan melihat kujang itu sebenarnya fungsionalnya sebagai senjatakah atau pusakakah? Karena bentuknya yang bahasanya, maaf kalau untuk senjata kurang nyaman. Ya sahabat Pusaka Jawa ya. Nah, saya di sini akan mereview satu bilah pusaka kujang milik dari kolektor biasa, kolektor kebanggaan kita, Pak Edi. Dan terima kasih Pak Edi karena Pak Edi sudah meminjamkan kujangnya untuk direview agar mengedukasi generasi milenial. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan Pak Edi, generasi milenial mengenal akan Tosan Aji, bisa tepat sasaran dan mendapatkan aplaus yang bagus. Sahabat Pusaka Jawa, saya di dalam warongko ini terdapat satu bilah kujang, dan kujang bentuknya ini kalau dilihat dari sini ya, kan lihat ini kayak burung bangau, kuntul, angger wong Jawa Tegal ngomong kayak kuntul. Kita buka ya sahabat Pusaka Jawa. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, saya dekatkan. Sahabat Pusaka Jawa, ini yang bernama kujang. Kujang sendiri jenisnya ada 4. Cuman kalau diringkes lagi kujang 2. Jenis modelnya ada 4, tapi kalau penamanya ada 2, yaitu kujang laki-laki atau kujang kulon, kujang perempuan atau kujang wetan. Dan ciri-ciri dari kujang laki-laki adalah bilahnya lebih ramping dan lebih tebal. Itu namanya kujang laki-laki atau kujang kulon. Dan kujang kulon atau kujang laki-laki itu berarti parahyangan ke barat, berarti sekarang wilayahnya adalah Cianjur, Bogor, Sukabumi, daerah situ. Dan yang saya pegang ini adalah kujang perempuan atau kujang wetan, yang wilayahnya adalah Parahyangan Timur seperti Garut,
Tasik, Ciamis, Banjarnegara. Ciri-cirinya seperti kudi. Sahabat Pusaka Jawa lihat ya, seperti itu, dan bilahnya lebih tipis daripada kujang laki-laki. Kayak sahabat Pusaka Jawa, dan ini ada lubang 4. Di kujang sendiri mempunyai lambang sendiri 4. Ada yang 4, ada yang 5, ada yang 7. Dan biasanya lubang itu mencirikan satu posisi. Ada yang lubang 7 itu kalau tidak salah untuk kelasnya patih dan tinggi, karena di hitungan di Sunda 8 tidak ada, 8 kembali ke 0. Ya sahabat Pusaka Jawa. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kemudian kalau bicara kujang, pastinya kita akan sedikit bercerita atau flashback ke belakang tentang Kerajaan Pajajaran, di mana Kerajaan Pajajaran adalah satu kerajaan besar. Ya, satu kerajaan besar. Sahabat Pusaka Jawa, sebagian pecinta keris, pecinta Tosanaji itu menganggap kujang adalah bukan senjata. Karena dilihat dari fungsionalnya, kujang lebih ke arah pusaka. Bagaimana tidak kalau dijadikan senjata? Karena tidak nyaman ini kalau dibikin senjata. Posisi bilahnya yang seperti ini, ya kan, buat senjata, buat nusuk susah, buat pegangan begini susah. Ya. Dan sebagian pencinta keris, sebagian pencinta Tosanaji beranggapan tuah dan angsar kujang adalah baik untuk pertanian atau petani. Lebih condong ke pertanian atau petani. Kenapa saya bilang? Di situ diterangkan bahwasanya untuk menghalau hama tanaman, menyuburkan tanah, menghalau penyakit ternak, dan fungsi yang lainnya adalah untuk penyembuhan. Berbeda sekali, berbeda banding terbalik dengan fungsi keris-keris Tangguh Majapahit. Yang fungsinya adalah untuk kedudukan, kewibawaan, ya, untuk sifat kandel, untuk keberanian. Kalau kujang tidak. Nanti tak ceritakan kenapa kujang kok menjadi pusaka untuknya orang petani. Pasti ada runtutannya dan ada asbabun nusulnya. Ya sahabat Pusaka Jawa, oke. Dan kujang sendiri mempunyai ciri-ciri adalah panjang kurang lebih antara 25 cm dan 20 cm sampai 25 cm, berat sekitar 300 gram. Dan handle-nya pun sederhana, tapi handle kadang macam-macam sih, tergantung pembikinnya mau dibuat model apa, seperti apa. Ya. Kujang sendiri sudah terkenal dari Pajajaran, yang mungkin sahabat Pusaka Jawa yang suka nonton film Siliwangi, Prabu Siliwangi yang seperti belakang, kan mempunyai kujang 2. Ya kan? Nah, kebetulan sekali di belakang saya lukisannya ada Prabu Siliwangi dan Gajah Mada. Ini dua-duanya adalah saya mengidolakannya. Dalam arti mengidolakan mereka, beliau-beliau ini adalah orang-orang yang besar yang pernah ada di Nusantara ini. Tanpa saya harus memilih tragedi yang ke belakang, baik manis maupun buruk, setidaknya saya pernah buka lagi bahwasanya antara Kerajaan Majapahit dan Kerajaan Segaluh atau Pajajaran pun itu sebenarnya masih satu darah. Mungkin next time saya akan ceritakan, karena kakeknya Raden Wijaya, pendiri dari Kerajaan Majapahit adalah Mahesa Cempaka, itu sebetulnya raja dari Pajajaran sana Segaluh. Tapi sebelum sebelum diangkat menjadi raja, meninggal, akhirnya digantikan oleh adiknya yang menggantikan. Nah, Raden Wijaya sendiri memang sudah ditakdirkan untuk membabat hutan tarik atau torik. Di sana akhirnya membuatlah kerajaan. Dan Raden Wijaya itu kan keturunan dari Ken Angrok Singosari itu. Jadi memang Raden Wijaya keturunan dari Jayawardhana sana, Kertarajasa. Ya, sahabat Pusaka Jawa, kalau kita bicara tentang kujang, tadi saya sudah paparkan bahwasanya kujang tergolong jenis pusaka, dan kujang materialnya pun sama dengan keris. Tidak seperti pisau-pisau pada umumnya. Dia mempunyai ada besinya dan juga ada pamornya. Dan kujang
bikinan empu. Seperti itu. Pada abad ke-20 masih banyak empu-empu yang membuat kujang, tapi kualitas dan garapnya jauh berbeda dengan empu-empu yang dulu. Wajar saja sahabat Pusaka Jawa, karena dicabutnya satu ilmu di permukaan bumi dengan wafatnya para ahli ilmu. Dalam arti begini, empu kan mempunyai ilmu tuh, belum kelar mewariskan 100%, sudah meninggal, baru muridnya atau anaknya mempelajari, kan seperti itu. Nanti berkurang, apalagi dengan berkurangnya animo masyarakat terhadap kujang, akhirnya kan orang malas mempelajari. Makanya kita dibutuhkan di season ini, saya menjelaskan agar di channel Pusaka Jawa Official ini supaya generasi milenial lebih cenderung suka akan budaya dan akhirnya akan nguri-nguri warisan budaya leluhur kita yang adiluhung. Sahabat Pusaka Jawa, ya, saya cerita ke belakang. Jadi kujang sendiri pada abad 16 sudah mulai tidak diproduksi. Ada menurut keterangan seperti itu. Sebabnya kenapa? Tak cerah. Ini kalau bicara seperti itu berarti kita akan bicara sejarah, kita kesampaikan ego, ya, ego kita secara, maaf nih, secara kesukuan kita kesampingkan karena ini kita bicara sejarah. Pada zaman kerajaan Pajajaran, yaitu Raja Sri Baduga Maharaja mempunyai anak bernama Ratu Putri Dyah Ayu Pitaloka. Putri Dyah Ayu Pitaloka sangat masyhur akan kecantikannya, sampai terdengar ke Majapahit. Pada saat itu Majapahit dipimpin oleh Raja Prabu Hayam Wuruk dan patihnya adalah Gajah Mada. Dan Prabu Hayam Wuruk kala itu sedang mencari calon permaisuri untuk dijadikan pendampingnya dalam memimpin kerajaan yang sangat besar, yang wilayahnya Nusantara itu tidak cuma wilayah Indonesia saja, sampai hampir ke India, ke Sri Lanka, Burma, Thailand, semua kena. Dan ini kan erat kaitannya dengan programnya Mahapati Gajah Mada, yaitu Sumpah Palapa. Ini bicara politik ya. Jadi pada saat itu yang belum tunduk atau belum patuh kepada, takluk kepada sebagai kerajaan bawahan Majapahit adalah Raja Pajajaran, kerajaan Pajajaran. Padahal di seberang-seberang sana sudah menyatakan kedaulatan bahwasanya Majapahit sebagai pusat kerajaan, yang kecil sebagai raja-raja kecilnya. Nah, maka bisa jadi itu adalah satu trik atau taktik politik dari kerajaan Majapahit untuk menaklukkan satu buah kerajaan. Biasanya ada dengan dua. Pertama dengan jalur diplomasi, yaitu mengirimkan duta besar untuk nego. Yang kedua adalah dengan jalur peperangan. Jalur diplomasi sendiri bisa lewat perkawinan, yang seperti akan dilakukan programnya untuk kerajaan Pajajaran. Yang terakhir mentok adalah dengan peperangan. Nah, sahabat Pusaka Jawa, singkat cerita, Prabu Hayam Wuruk pun mengirimkan utusan ke Pajajaran untuk menyampaikan maksudnya, bahwasanya kerajaan Prabu Hayam Wuruk sangat tertarik dengan kecantikan Putri Dyah Ayu Pitaloka. Tentunya ketika bicara sangat tertarik, berarti kan Prabu Hayam Wuruk sudah mendapatkan gambaran wajah dari Putri Dyah Ayu Pitaloka. Karena ada cerita mengatakan waktu itu ada seorang, memang sebelum datang kan dilukis dulu, baru diserahkan ke Majapahit. Oh cocok, oke, kita kirim ke sana. Dan di sini setelah nego semakin alot, akhirnya terjadi kesepakatan, okelah, setuju untuk menikahkan. Tapi di sini ada yang janggal. Yang janggal adalah pada umumnya pihak wanita dijemput oleh pihak pria. Tapi di sini pihak wanita lah yang datang ke pria, ke sana, ke Majapahit. Di Trowulan sana di Jawa Timur. Ya. Pastinya di daerah di kerajaan Pajajaran pasti terdapat konflik, perbedaan pendapat. Hal yang tidak wajar.
Tapi mungkin karena legowonya Sri Baduga Maharaja dengan mempertimbangkan berbagai aspek termasuk silsilahnya dulu juga sama dengan hampir saudara, ya kan, satu saudara, mungkin akhirnya mengalah. Maka berangkatlah rombongan dari Pajajaran, Sri Baduga Maharaja beserta permaisurinya, beserta putrinya Diayu Pitaloka dengan rombongan dan bala tentara secukupnya. Karena acaranya adalah acara pernikahan, bukan acara peperangan. Senjata yang dibawa bukan senjata peperangan. Lebih banyak mungkin keserahan, seserahan lah ya. Dan ketika ada seremonial antara dua kerajaan besar, pastinya itu adalah momen paling indah dan paling spektakuler. Pastinya juga pembesar istana ikut. Ya kan? Keluarga-keluarga kerajaan pun ikut. Beda dengan peperangan. Pasti ada beberapa yang ditinggal untuk hal-hal yang penting. Tapi ya pasti tetap di kerajaan Pajajaran juga ada yang ditinggal untuk mengurusi kerajaannya. Tapi mungkin lebih banyak ikut ke acara pernikahan itu. Sesampai di lapangan Bubat ada miskomunikasi. Ini saya bicara miskomunikasi. Jadi ternyata tanpa saya harus menyalahkan mana yang benar, tapi intinya terjadi peperangan. Menurut beberapa cerita ada miskomunikasi antara anak buah dari Patih Gajah Mada dengan panglima perang di Pajajaran di lapangan Bubat. Dan yang akhirnya disampaikan dari bawahannya Patih Gajah Mada menyatakan bahwasanya dari Pajajaran mau menyerang. Terjadilah mis sampai peperangan terjadi. Dan itu adalah hal yang paling tragis bagi kerajaan Pajajaran dan juga masyarakat Parahyangan pada umumnya. Di mana di situ Sri Baduga Maharaja pun wafat beserta istrinya, juga anaknya, juga dengan para pembesar istana dan lainnya. Bisa meninggal, diceritakan ada yang meninggal habis total, ada yang diceritakan juga meninggal setelah ditawan juga. Cuman intinya di situ terjadi peperangan dan menyebabkan kerugian terbesar Pajajaran dan mengakibatkan kerajaan Pajajaran runtuh karena habis. Dan di situ putri Dyah Ayu Pitaloka Sahdan bunuh diri dengan dengan kujang balatinya yang kecil yang dijadikan sebagai tusuk konde karena tidak sudi untuk melihat orang tuanya meninggal, kemudian dia bunuh diri. Ya, itu yang pertama, runtuhnya kerajaan dari Pajajaran. Dan yang kedua adalah runtuhnya dari kerajaan Pajajaran karena politik. Karena dalam arti Patih Gajah Mada tidak menginginkan kerajaan Pajajaran itu ada. Kalaupun menginginkan kan masih ada yang di sana, dibantu atau bagaimana kan, tapi tidak. Itu yang kedua. Nah, sahabat Pusaka Jawa, jadi pada saat Perang Bubat 1357 itu awal dari keruntuhan kerajaan Pajajaran. Dan setelah Perang Bubat terjadi, ini ada versi menyatakan bahwa Patih Gajah Mada melarang kepada semua empu Pajajaran untuk membuat tombak, pedang, dan keris, kecuali kujang. Karena kujang itu bukan senjata perang, tapi lebih lari kepada pusaka untuk para petani. Yang saya bilang tadi, kujang itu bukan untuk perang, beda dengan kerisnya Tangguh Majapahit yang lebih dominan kepada kedudukan, kewibawaan, dan lain sebagainya, kekuasaan dan lain sebagainya. Itu termasuk strategi untuk melumpuhkan satu daerah. Kita ingat cerita tentang kerajaan Palembang yang dikalahkan oleh Kompeni VOC pada tahun 1821. Pada tahun 1821 berhenti totalnya keris-keris Palembang pada saat itu karena pemerintah VOC pun melarang untuk membuat keris, tombak, pedang. Dan sama, dapur-dapur keris Pajajaran berhenti pada saat setelah Patih Gajah Mada melarang empu-empu dari Pajajaran untuk membuat
keris, tombak, pedang. Makanya keris-keris Segalu atau Pajajaran agak jarang. Efek dari imbas dari kekalahan Pajajaran, ini efeknya, ya, adalah masyarakat Parahyangan mulai fokus kepada pertanian. Dia lebih fokus. Karena setelah runtuhnya Pajajaran tidak ada kerajaan besar di tanah Parahyangan. Jadi mereka akhirnya lebih fokus kepada pangan, pada ekonomi, pada ekonomi saja. Ya, akhirnya empu-empu yang masih bertahan dengan tanah Parahyangan tetap di Parahyangan di sana, dan mereka hanya membuat kujang saja, dan empu-empu yang lain berpindah ke Tuban. Nah, ini rame lagi. Pindah ke Tuban. Nah, dulu kan saya pernah bahas tentang Nimbok Sombro nih. Nah, empu-empu yang pindah menurut Pangeran Wijil Kadilangu di manuskripnya itu adalah Ki Kuwung mempunyai 3 saudara, yaitu Empu Kuwung ya, mempunyai 3 saudara, yaitu Nimbok Sombro, terus Ki Angga, terus Ki Keleng, ya. Kemudian Ki Kuwung sendiri mempunyai 5 anak, sahabat Pusaka Jawa. Jadi hijrah ke Tuban, karena pada saat itu Tuban itu jadi bandar, bahasanya mungkin kalau sekarang bandar internasional ya, rujukan dari jalur sutra di situ. Jalur sutranya dunia pasti ke situ. Nah, di situ Ki Kuwung mempunyai 5 anak, yaitu Empu Salahita, kedua Empu Jaka Suratman, yang ketiga Empu Jaka Jati, yang keempat Empu Larasembaga. Ya, sahabat Pusaka Jawa. Jadi Nimbok Sombro pun mempunyai anak kan di bawah, yang terkenal dengan Ki Gede Ageng Tawang, yang tempatnya di Gunung Tawang dekat Semarang sana. Dan empu-empu yang pindah ke sana lebih banyak mandiri, dalam arti tidak masuk ke jadi empu kerajaan. Ya, sahabat Pusaka Jawa. Nah, itu. Jadi akhirnya kenapa kadang ditemukan empu-empu Garapan Segalu di Jawa Timur, ya karena empunya pindah ke sana, hijrah. Motif ekonomi lah ya, dan lain sebagainya. Ya, sahabat Pusaka Jawa, jadi kalau diringkas bahwasanya kujang adalah satu pusaka yang wajib kita pelihara. Karena kalau diruntut dari sejarahnya kan, kujang itu sudah tidak diproduksi massal. Keris-keris Pajajaran setelah 1357 perang bubat, karena ada satu maklumat dari Patih Gajah Mada agar masyarakat Pajajaran tidak boleh membuat keris, pedang, dan tombak, karena itu termasuk senjata perang. Sahabat Pusaka Jawa, ini ikutnya adalah kujang perempuan atau kujang wetan. Ya, sahabat Pusaka, yang lokasinya mungkin kalau sekarang Parahyangan Wetan berarti Garut, Tasik, Ciamis, dan Banjarnegara. Ya, sahabat Pusaka Jawa. Sahabat Pusaka Jawa, apapun yang terjadi di masa lalu, semua sudah menjadi ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya belajar agar tidak, yang baik kita ambil, yang buruk adalah buat ibrah, buat pelajaran bagi kita semua. Ya. Dan saya kira untuk hal-hal yang terkait dengan kujang, pastinya akan hal-hal yang terkait dengan kujang pastinya sangat dibutuhkan oleh generasi milenial sekarang.
Kujang kan punya filosofi yang banyak. Ya, seperti halnya keris. Mungkin next time saya akan membahas tentang lubangnya. Ya, terus nanti saya akan membahas kujang laki-lakinya. Dulu saya punya kujang laki-laki, lubangnya 7. Bilahnya tebal. Yang pernah saya terus kemudian dibeli oleh salah satu spiritual. Begitu dipegang, dites, 7 orang kesurupan semua. Kemarin minta tak review lagi, barangnya udah nggak tahu kemana. Maksud saya buat menunjukkan itu kujang laki-laki. Ya, sahabat pusaka Jawa. Jadi kujang fungsinya adalah sebagai pusaka, murni pusaka, dan lebih ke arah pertanian. Para petani, tidak untuk kewibawaan dan lain sebagainya. Tapi walaupun begitu mungkin ada juga kujang yang khusus untuk kewibawaan, dibikin untuk, pasti ada. Tapi pada umumnya adalah untuk pertanian. Kujang kalau saya lihat berarti hampir mirip dengan kebolajer fungsinya. Ya, keris kebolajer kan fungsinya sama nih, menghalau hama tanaman, menyuburkan persawahan, pertanian, menghalau penyakit ternak, dan juga untuk penyembuhan. Ya, jadi mungkin kujang ini kalau dikeris fungsinya hampir sama dengan kebolajer, dapur keris kebolajer. Oke, sahabat pusaka Jawa, dari saya itu saja. Semoga sahabat pusaka Jawa dengan waktu yang tidak begitu panjang dapat memahami. Untuk sahabat pusaka Jawa yang baru nonton channel ini, silakan subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa tekan tombol notifikasi agar saya lebih semangat lagi untuk memberikan babaran Tosanaji, warisan budaya leluhur Nusantara yang adiluhung. Dari saya itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu.